Sejarah seringkali dipenuhi dengan kisah-kisah tragedi, kehilangan, dan keputusasaan. Namun, dalam beberapa kasus, ada secercah harapan dalam bentuk sepasang kekasih yang tidak pernah menyerah menemukan cinta sejati. Cinta tidak mengenal gelar atau awalan, antara ratu atau raja, kaisar dan permaisuri, maupun wanita simpanan ataupun selir. Berikut sejumlah kisah cinta terkenal yang membentuk sejarah suatu bangsa. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lambang kekuatan cinta Isabella dan Ferdinand mempersatukan dua kerajaan Katolik besar, Kastil dan Aragon. Romansa dan pernikahan Ferdinand dan Isabella menyebabkan penyatuan Spanyol modern dan selanjutnya masa damai dan kemakmuran menarik seorang penjelajah Genoese bernama Christopher Columbus. Ketika Columbus berbicara tentang perjalanan ke barat, Ferdinand awalnya tidak antusias, sampai Isabella memberikan dukungan penuh. Penemuan dunia baru mengisi pundi-pundi Spanyol, dan kekristenan menyebar ke banyak dunia melalui Meksiko, Argentina, hingga Filipina. Semua itu dimungkinkan karena seorang pangeran dan putri, yaitu Ferdinand dan Isabella, memutuskan untuk bertemu dan membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Menurut sejarah, Cortés dikenal sebagai salah satu dari penjelajah terkenal asal Spanyol, sedangkan La Malinche adalah salah satu dari 27 wanita yang dipersembahkan sebagai penghormatan kepada orang-orang Spanyol setelah menaklukkan sebuah suku lokal dalam satu pertempuran. Sebagai penerjemah, penuntun, dan kekasih, La Malinche membantu Cortés dalam menaklukkan Spanyol di Meksiko. La Malinche dibaptis dan dikenal sebagai Donna Marina. Dari hasil hubungannya dengan Cortés, dia melahirkan seorang putra yang bernama Martin, salah satu mestizos atau orang keturunan campuran bangsa Eropa dengan bangsa asli Amerika pertama. Pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Lenin, terjebak dalam cinta segitiga di antara dua perempuan, yaitu istrinya yang bernama Nadezhda Krupskaya dan seorang komunis Prancis Rusia bernama Inessa Arman. Terlepas dari persaingan antara kedua perempuan tersebut, ketiganya menikmati hubungan yang tulus. Inessa Arman, seorang sosialis kelahiran Prancis, pindah ke Moskow pada usia 15 tahun setelah kematian ayahnya. Pertemuan pertama Arman dengan Lenin terjadi pada tahun 1909. Selama beberapa tahun, keduanya tinggal dan bekerja di Paris, dan banyak yang menduga dalam periode itu hubungan mereka telah tumbuh lebih besar dari sekedar persahabatan. Hubungan antara Lenin dan Arman tak berlangsung lama. Sang pemimpin revolusi akhirnya memilih tetap setia dengan istrinya. Arman tetap setia pada Lenin dan revolusi hingga akhir hayatnya. Salah satu bapak pendiri Italia, Giuseppe Garibaldi, menjadi terkenal setelah pemberontakan yang gagal di Piedmont, Italia. Dia pun dihukum mati. Garibaldi melarikan diri ke Prancis dan akhirnya ke Brazil. Selama masa inilah dia bertemu dengan Anita dan langsung terpikat olehnya. Meskipun sudah menikah, Anita memutuskan meninggalkan sang suami karena sikapnya yang kasar. Anita kemudian rela menemani kekasihnya Giuseppe Garibaldi dalam petualangan revolusionernya. Di atas kapal Garibaldi, Anita bahkan berani mengangkat senjata ketika mereka bertemu dengan kapal musuh. Singkat kata, keduanya akhirnya menikah. Ketika Republik Romawi runtuh, Giuseppe dan Anita memimpin para sukarelawan dalam retret yang sulit dari Roma. Tragedi terjadi pada tanggal 4 Agustus tahun 1849, ketika Giuseppe jatuh sakit dan meninggal. Anita, yang pada tanggal 2 Juni 1882 meninggal di akhir hayatnya, selalu dilanda kesedihan pasca kematian Giuseppe Garibaldi. Kisah cinta Bajirao dan Mastani menceritakan salah satu bagian dari sejarah India di abad 18. Bajirao dan Mastani mengeksplorasi sisi romantis Perdana Menteri Bajirao Balal Bhat
dari kerajaan Maratha pada abad ke-18. Bajirao Balalbat berjuang memenangkan 40 pertempuran melawan Mughal. Tujuannya mewujudkan kerajaan Hindu bersatu atau Akan Bharatvarsha. Bajirao pada salah satu ekspedisi militernya dimintai bantuan Mastani menyelamatkan kerajaan ayahnya dari serangan tentara Mughal. Bajirao yang awalnya enggan akhirnya membantu kerajaan ayah Mastani. Ketangkasan Mastani sebagai prajurit perempuan mempesona Bajirao. Bajirao pun juga berutang budi pada Mastani karena saat bertempur nyawanya diselamatkan oleh Mastani. Mereka pun akhirnya jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Drama pun dimulai dari situ. Cinta Bajirao dan Mastani harus menghadapi tentangan adat, agama, keluarga, dan istri pertama Bajirao yang bernama Kashibai. Bajirao diketahui beragama Hindu, sementara Mastani beragama Muslim. Justinian dan Theodora merupakan pasangan paling kompak. Theodora yang paling cantik, cerdas, ceria, dan lucu menyebabkan Justinian jatuh cinta. Cinta Justinian untuk Theodora begitu besar, bahkan mereka berdua berani melawan hukum Romawi kuno saat itu yang melarang pejabat dari aktris menikah. Mereka berdua kemudian menikah pada tahun 525 Masehi dan menjadi kaisar dan permaisuri dari kerajaan Romawi. Mereka sangat populer di mata rakyatnya. Justinian adalah seorang pemimpin kuat dan dihormati, sedangkan Theodora seorang wanita yang sangat cantik, karismatik, dan cerdas. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Justinian memperbolehkan Theodora untuk berbagi tahta dengannya, bahkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada zaman Yunani kuno, sekitar tahun 470 hingga 400 sebelum Masehi, terdapat kisah asmara antara pemimpin Yunani dengan seorang wanita PSK yang banyak dicibir oleh keluarga dan masyarakatnya. Perikles adalah seorang tokoh publik, orator, dan merupakan pemimpin besar demokrasi Athena. Kisah percintaan Perikles dan Aspasia merupakan kisah cinta sangat terkenal pada zamannya. Terlebih, sebenarnya Perikles tidak diizinkan menikah dengan Aspasia karena ia seorang pelacur. Meski ditentang, Perikles disebut selalu memuja Aspasia sepanjang hidupnya. Dia menciumnya setiap hari hingga sampai kematiannya pada tahun 429 sebelum Masehi. Kaisar Taizong memerintah dinasti Tang di Cina selama lebih dari 2 dekade. Dia adalah sosok yang dihormati. Setelah kematiannya pada tahun 649 Masehi, kekuasaannya diserahkan kepada anaknya, Kaisar Gaozong. Suatu hari, kaisar baru tersebut melewati sebuah biara dan bertemu dengan seorang wanita bernama Wu Zetian. Dia adalah mantan selir junior kekaisaran sebelumnya yang hidup di luar istana sejak kematian suaminya. Namun, Kaisar Gaozong menyuruhnya kembali ke istana dan menjadikan Wu Zetian sebagai selirnya. Selir lain bersaing mendapatkan kasih sayang sang kaisar. Namun, Wu Zetian bisa bertahan dan akhirnya diproklamirkan sebagai permaisuri pada tahun 655 Masehi. 7 tahun kemudian, Wu Zetian naik tahta dan menjadi satu-satunya kaisar wanita di Cina. Pada masa kekaisaran Wu Zetian, kerajaannya meraih masa-masa gemilang dalam sejarah Cina. Frederick Douglass adalah seorang budak dan pemimpin hak asasi manusia terkemuka dalam sejarah gerakan penghapusan perbudakan di Amerika Serikat. Sedangkan Anna terlahir dari seorang wanita kulit hitam bebas di Maryland yang bertemu dengan Douglass saat ia bekerja sebagai penangkap kapal. Anna yang memfasilitasi pelariannya dengan membelikannya tiket kereta api dalam penyamarannya. Keduanya kemudian menikah. Dan Frederick memulai karirnya di panggung politik sebagai seorang aktivis abolisionis. Ketika Frederick melalang buana menjalankan aktivitasnya, Anna sendirian membesarkan 5 anak mereka. Bahkan ketika Frederick diketahui berselingkuh, Anna tetap berada di sisinya demi memperjuangkan persamaan ras dan kebebasan. Anna pun meninggal pada tahun 1882, dan Frederick mengikutinya lebih dari 10 tahun kemudian. Itulah tadi daftar dari kisah cinta yang menggoncang sejarah. Menurut kalian,
kisah cinta mana yang paling menarik untuk dibahas? Atau kalian mempunyai kisah-kisah menarik dari percintaan yang belum tersebutkan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.